Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda salah satu yang menjadi trending topik, Marcel. Karena ini yang banyak sekali dicari dari Google Trends ya. Kalau misalnya kita lihat pencariannya, itu adalah tentang Piala Eropa, Marcel. Ya, betul sekali. Ini dia pencariannya, bahkan lebih dari 8.000 pencarian ya terkait dengan Piala Eropa yang akan dihelat pada tanggal 14 Juni sampai 14 Juli mendatang. Nah, kami mau ajak pemirsa untuk kita lihat lagi ya pengetahuannya ditambah tentang Piala Eropa 2024 karena untuk kali ini Jerman yang didapuk sebagai tuan rumah Piala Eropa 2024. Nah, kita akan lihat jadi nanti akan ada 24 negara, Marcel, yang akan berkompetisi dan dibagi ke dalam 6 grup kali ini. Kita akan lihat bagaimana pembagian grup-grupnya. Nah, ini dia. Ada 6 grup, kalau kita lihat nih yang pertama di grup A ada tuan rumah Jerman bersama Skotlandia, Hungaria, dan Swiss. Kemudian di grup B ada Spanyol, Kroasia, Italia, dan Albania. Sementara di grup C ada Slovenia, Denmark, Serbia, dan Inggris. Nah, ini kan masih 3 ya. Nah, ada lagi. Selanjutnya kita lihat kalau di grup D sampai di grup F. D ada isinya Polandia, Belanda, Austria, Prancis. Di grup E ada Belgia, Slovakia, Romania, Ukraina. Dan di grup F ada Turki, Georgia, Portugal, dan juga Republik Ceko. Ini adalah pembagian grupnya dan nanti kita harus lihat bagaimana ya pertandingannya ada jadwalnya sudah ada juga kalau misalnya kita cari begitu ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya Marcel, nanti selain sebagai tuan rumah, timnas Jerman ini memang kerap diunggulkan di dalam setiap ajang dan tidak terkecuali untuk di Piala Eropa kali ini. Ya, selain diunggulkan, kita juga sudah melihat ya bahwa beberapa negara sudah mengeluarkan siapa saja skuad atau pemain-pemain awal yang sudah disiapkan atau dipanggil oleh sang pelatih untuk menghadapi Piala Eropa 2024. Misalnya kalau tuan rumah Jerman, ini sudah ada 27 pemain yang dipanggil dan kalau kita lihat ini ternyata tidak ada loh nama-nama pemain besar seperti Mats Hummels, Sergej Gnabry, Karim Adeyemi, dan juga Julian Brandt. Oh gitu ya, tapi itu kan Jerman ya. Kalau unggulan lainnya ya Marcel ya, ini adalah soal Italia. Karena unggulan lainnya yang kerap kali disebut-sebut namanya karena juga masih jadi juara bertahan, itu sudah pasti Italia kalau soal yang ini ya. Nah, pelatih timnas Italia Luciano Spalletti telah memanggil 30 pemain untuk mengisi skuad sementara Euro 2024. Dan pelatih Spalletti juga memasukkan nama Nicolo Fagioli. Ini kontroversi Marcel, karena sudah 7 bulan absen karena kasus judi online, tapi namanya kemudian disebut-sebut akan bermain lagi nanti. Jadi ada yang menuai, ada yang bilang boleh, ada yang tidak karena sudah melakukan pelanggaran, tapi kok diajak bermain. Ya, keputusan yang kontroversial ya dari pelatih Spalletti, tapi selain itu juga pelatih ini justru tidak memasukkan nama yang diunggulkan oleh para pendukung yaitu Manuel Locatelli yang tidak ada dalam skuad Italia. Selengkapnya kita simak dulu informasi berikut ini. Timnas Italia telah mengumumkan skuad sementara untuk menyongsong Piala Eropa 2024. Dari jumlah 30 pemain, nantinya akan dipangkas menjadi 26 pemain yang mengisi skuad final pada deadline 7 Juni mendatang. Dalam daftar skuad awal tersebut, sang juara bertahan hanya menyisakan 10 nama dari tim yang mengalahkan Inggris di Wembley pada final Euro 2020. Di antaranya Gianluigi Donnarumma, Nicolo Barella, Jorginho, dan Federico Chiesa. Sementara itu pemanggilan Nicolo Fagioli menuai polemik. Pasalnya Fagioli baru kembali tampil memperkuat Juventus setelah absen 7 bulan karena menjalani skorsing larangan bermain akibat judi ilegal. Sebaliknya pelatih Luciano Spalletti memutuskan meninggalkan rekan Fagioli yakni Manuel Locatelli. Meski mengejutkan, namun performa sang gelandang yang tidak berkembang di Juve menjadi alasan dirinya tersisih dari Gli Azzurri. Tidak hanya Locatelli, striker Lazio Ciro Immobile dan pemain klub Qatar Al Arabi Marco Verratti juga tidak mendapatkan panggilan. Verratti bahkan tidak menjadi pilihan Spalletti sejak ia menggantikan Roberto Mancini pada Agustus 2023 lalu. Italia yang tergabung di grup B bersama Albania, Spanyol, dan Kroasia akan melanjutkan persiapan mempertahankan gelar Piala Eropa dengan melakoni 2 laga uji coba, yakni menghadapi Turki pada 4 Juni dan Bosnia-Herzegovina 5 hari berselang.
Kalau saya dan pemirsa mengunggulkan Italia, Marcelo mengunggulkan siapa? Ya, ada satu lagi tim yang tentunya juga akan diperkuat nih dengan pemain kelas dunia, yaitu Portugal. Nah, Portugal ini merupakan juara Piala Eropa di tahun 2016 lalu. Dan untuk Cristiano Ronaldo masih akan memimpin skuad Portugal di gelaran Piala Eropa 2024. Nanti Ronaldo tentu akan berduet ya atau tampil bersama dengan Pepe. Dua pemain senior ini masih dipercaya oleh pelatih Roberto Martinez untuk membela Selecao das Quinas. Oh, ini ngomong-ngomong ya Marcel, ini bisa jadi gelaran terakhir loh untuk Cristiano Ronaldo bersama dengan Portugal karena kita tahu usianya sudah tidak muda lagi. Iya, benar sekali. Nah, kita akan lihat apakah nanti sepakan-sepakan dari Ronaldo akan menghasilkan selebrasinya yang ikonik itu ya di Piala Eropa ini. Tapi selain tadi kan sudah ada Jerman, kemudian ada Italia, Portugal. Gak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas Inggris. Jadi pemirsa, kalau The Three Lions ini merupakan runner up dari Piala Eropa edisi sebelumnya. Dan timnas Inggris sendiri sebenarnya belum pernah mencicipi gelar Piala Eropa selama berpartisipasi. Kalau kita lihat lagi, pelatih timnas Inggris Gareth Southgate ini sudah memanggil 33 pemain yang merupakan skuad sementara untuk Piala Eropa 2024. Sejumlah pemain terdepak karena performa mereka menurun. Misalnya ada Marcus Rashford dan juga Jordan Henderson ini terdepak. Kemudian timnas Inggris juga sudah merilis daftar skuad sementara untuk Piala Eropa 2024. Ada dari 33 pemain Marcel, ini akan ada seleksi kembali untuk menentukan skuad final itu siapa saja isinya. Totalnya ada 26 pemain sebelum deadline-nya nanti pada tanggal 7 Juni 2024. Iya, ini menarik ya untuk kita nantikan karena selain tadi tim-tim yang sudah kita ulas ya, sebetulnya banyak juga jagoan-jagoan di Piala Eropa seperti misalnya Prancis yang juga pernah memenangkan Piala Eropa, kemudian juga Belanda, lalu ada Ceko, Rusia. Ini jangan lupa juga tadi ya Inggris yang belum pernah memenangkan, apakah akan kembali melaju ke final dan juga memenangkan Piala Eropa. Itu dia. Kemudian juga ini kesempatan kita menonton beberapa pemain yang namanya tenar, santer, tapi karena ada keputusan dan beberapa pertimbangan akan memutuskan segera menyudahi pertandingannya di lapangan hijau begitu ya Marcel. Salah satunya nanti pemain Prancis Olivier Giroud yang juga memutuskan pensiun dari timnas Prancis selepas gelaran Euro 2024 mendatang. Ya, tampil sebanyak 131 laga, Giroud mencetak 57 gol saat berseragam Les Bleus. Keputusan Olivier Giroud pensiun dari timnas Prancis karena dirinya ingin mengurangi intensitas dalam menjalani pertandingan. Pemain yang sudah menginjak usia 38 di tahun ini juga mengaku ingin memberikan tempat bagi para penyerang muda Les Bleus. Harus ada regenerasi ya. Dengan demikian, gelaran Euro 2024 di Jerman mendatang akan menjadi turnamen terakhir Giroud bersama negaranya. Giroud yang musim depan memperkuat klub MLS Los Angeles FC tercatat sebagai penyerang paling tajam Prancis dengan torehan 57 gol dari 131 penampilan. Giroud juga membantu tim Ayam Jantan menjuarai Piala Dunia 2018 dan menjadi runner-up pada edisi 2022 lalu. Marcel, pemirsa itu tadi adalah ulasan kita ya, khusus untuk menjelang Piala Eropa 2024 ini. Nanti usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.